Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jibrail, NIM J1B081110, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi lahan dan klasifikasi kemampuan lahan. Ini merupakan tugas dari mata kuliah evaluasi kesesuaian lahan. Evaluasi lahan dan klasifikasi kemampuan lahan. Evaluasi lahan adalah proses penilaian keragaan atau kinerja performance lahan jika digunakan untuk tujuan tertentu, meliputi pelaksanaan dan interpretasi survei dan bentuk studi lahan, tanah, vegetasi, iklim, dan aspek lahan lainnya, agar dapat mengidentifikasi dan membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan. Klasifikasi kemampuan lahan adalah penilaian lahan, komponen-komponen lahan secara sistematik dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Karakteristik atau sifat-sifat lahan adalah atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang dapat diukur atau diperkirakan seperti 1. Tekstur tanah, 2. Struktur tanah, 3. Temperatur drainase dan lain-lain, 4. Kedalaman tanah, 5. Jumlah curah hujan, dan 6. Distribusi hujan. Kegunaan evaluasi lahan. Yang pertama, komponen penting dalam proses perencanaan penggunaan lahan. Yang kedua, membuat alternatif penggunaan lahan dan batas-batas kemampuan penggunaan. Yang ketiga, mengetahui tindakan pengelolaan yang tepat agar lahan tetap lestari. Beberapa asumsi untuk menerapkan dan menggunakan sistem klasifikasi kemampuan lahan. Yang pertama, klasifikasi kemampuan lahan adalah klasifikasi interpretasi yang didasarkan pada pengaruh bersama antara berbagai unsur seperti iklim dan sifat-sifat tanah yang permanen. Kedua, tanah-tanah dalam satu kelas kemampuan adalah sama hanya dalam hal derajat atau besarnya, pembatas atau ancaman kerusakan jika digunakan untuk pertanian. Yang ketiga, suatu nisbah keluaran terhadap masukan yang layak atau dapat diterima secara umum. Keempat, tingkat pengelolaan yang digunakan adalah tingkat pengelolaan yang agak tinggi. Yang kelima, kelas kemampuan 1-4 dibedakan oleh derajat hambatan atau ancaman kerusakan tanah yang mempengaruhi persyaratan bagi penggunaan secara lestari. Yang keenam, suatu ancaman tidak dianggap pembatas permanen bila usaha untuk menghilangkan pembatas itu layak dilakukan. Yang ketujuh, setelah dilakukan perbaikan, klasifikasi didasarkan atas ancaman yang tetap ada dan lain-lain. Subkelas. Subkelas adalah pengelompokan unit kemampuan lahan yang mempunyai jenis hambatan atau ancaman dominan yang sama jika digunakan untuk pertanian. Adapun beberapa jenis hambatan yaitu yang pertama, ancaman erosi, keadaan drainase atau kelebihan air atau ancaman banjir, hambatan daerah perakaran, hambatan iklim. Subkelas menunjukkan kepada pemakai peta informasi tentang derajat dan jenis hambatan. Kelas 1 tidak menjadi subkelas. Subkelas E, ancaman erosi atau tingkat erosi yang telah terjadi merupakan masalah utama dan diperoleh dari kecuraman lereng dan kepekahan erosi. Subkelas W, tanah mempunyai hambatan yang disebabkan oleh drainase buruk atau disebabkan air dan atau terancam banjir yang merusak tanaman. Subkelas S, tanah mempunyai hambatan daerah perakaran. Subkelas C, adanya faktor iklim, temperatur, dan hujan. Satuan kemampuan adalah pengelompokan lahan yang sama atau hampir sama kesesuaiannya bagi tanaman dan memerlukan pengelolaan yang sama atau memberikan tanggapan yang sama terhadap masukan pengelolaan atau perlakuan yang diberikan lahan dalam satu satuan kemampuan harus cukup seragam dalam. Yang pertama, produksi tanaman pertanian atau rumput bawah tindakan pengelolaan yang sama. Yang kedua, kebutuhan tindakan konservasi dan pengelolaan yang sama di bawah vegetasi penutup yang sama. Yang ketiga, kebutuhan tindakan konservasi dan pengelolaan yang sama di bawah vegetasi penutup yang sama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.